Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Mirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kesempatan kali ini di bulan Mubarakah, bulan suci Ramadan ini, kita masih diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa melakukan ketaatan kepadanya. Dan jangan lupa kita senantiasa berzikir pada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadikan timbangan yang berat di yaumil akhir kelak. Jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, suatu ketika Mu'adz bin Jabal menanyakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai tentang lisan. Ya Rasulullah, apakah lisan ini akan dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang pernah kita ucapkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidaklah manusia diseret ke dalam neraka melainkan atas perbuatan lisan mereka. Artinya apa? Ketika manusia tidak memperhatikan atas ucapan-ucapan yang mereka lontarkan, yang mereka ucapkan kepada orang lain, dan ucapan tersebut justru akan menjauhkan dia dari zikir pada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ucapan tersebut justru akan membahayakan dirinya di yaumil akhir. Hadis yang saya bacakan tadi riwayat Imam Tirmidzi. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, maka biasakan kita dalam keseharian kita untuk bisa mengucapkan yang telah disyariatkan oleh Islam, karena kita ingin melakukan sesuatu yang dasar, yang contoh dari Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam penggalan hadis, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Maka jelas ketika seorang muslim harus melakukan ataupun harus mengucapkan kata-kata yang baik, maka jika kita tidak bisa mengucapkan kata baik, lebih baik tinggalkan ucapan-ucapan itu. Seringkali kita dapati dalam permainan anak-anak atau anak muda atau orang tua sekalipun, mendapati kata-kata yang justru menjauhkan dari zikir, kalimat zikir pada Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih baik kita ganti dengan ucapan-ucapan yang justru akan mendatangkan pahala bagi kita dan justru akan menjadi timbangan kebaikan di yaumil akhir. Baik, kita perhatikan di saat seseorang mendapatkan kesenangan, maka kita ucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihat. Dan jika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai, maka kita ucapkan alhamdulillah ala kulli halin. Jangan sebaliknya, ketika kita mendapatkan ataupun kaget dengan sesuatu, kita mengucapkan astaga, astaga naga dan sebagainya. Malah justru kalimat tersebut jauh dan justru akan menjadikan kita lalai dengan zikir pada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang diingatkan bukan zikir pada Allah, tapi justru menjauhkan kita dari zikir-zikir pada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan kalimat yang singkat ini bisa menjadikan kita lebih baik lagi di kemudian hari, terlebih dan terkhusus di bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan. Maka kita ganti kalimat yang biasa kita ucapkan dengan kalimat-kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat yang telah disyariatkan dalam Islam dan telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Nasrullah wa fathun qarib.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.